Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, hijau ini disifati oleh mewakili warna, mewakili sesuatu yang menyenangkan. Maknanya adalah Nabi menyampaikan bahwasanya dunia ini memang sesuatu yang menyenangkan dari berbagai sisi. Dari sisi rasa dan dari sisi pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Mushola Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Kita hampir di penghujung bulan Sya'ban yang meskipun ada perbedaan tipis-tipis antar umat Islam, antar golongan, antar kelompok umat Islam, ada yang sudah puasa beberapa hari, ada yang nanti tanggal 11, ada yang belum tahu, masih mau dilihat, sudah jelas tapi masih mau dilihat ya. Nanti ada yang Selasa begitu. Nah, kita indah di dalam perbedaan. Di dalam perbedaan ada perbedaan itu yang anteng-anteng saja. Naksabandiyah itu mulai lambe, Pak, yang rambutnya merah panjang-panjang itu mulai lambe pasti beberapa hari, 3 hari 4 hari bahkan sebelum keumuman pemerintah maupun Muhammadiyah. Nah, di tahun ini juga ada beberapa yang sudah malah baru muncul. Ini ada apa tadi Pak Dadang? Aulia. Ya, itu ada lagi baru yang memang ya mungkin baru karena baru kita dengar, mungkin sejak lama. Tapi ini merupakan nambah keragaman perbedaan gitu. Tapi tidak masalah. Semakin kita bisa menyikapi dengan dewasa, meskipun sudah ada yang puasa, meskipun ada yang belum. Ini ranah-ranah ubudiyah, ranah termasuk keyakinan. Jadi tidak perlu kita pertentangkan satu sama lain. Dan mudah-mudahan ini salah satu wujud bahwa perbedaan itu adalah rahmah. Itu perbedaan yang justru memperkaya, terlepas dari kebenaran masing-masing yang diyakini, yang dipegang. Kalau menurut yang kita anut, ya yang paling benar yang kita anut. Demikian yang dianut oleh si A, oleh si B, oleh si C. Nah, tapi sebagaimana halnya kita memegang keyakinan, ya cukup kita kuatkan pada diri kita. Misalkan Mushola Al-Hikmah, ya nanti mulai malam Senin sudah tarawih, misalkan sudah tarawih, ya bismillah sudah tarawih, karena kita yakini bahwasannya bulan itu sudah wujud, 0, sekian pun sudah wujud, meskipun mata telanjang manusia belum bisa melihat gitu. Dan wujudul hilal itu adalah keberadaan bulan di atas ufuk berapapun itu. Maka apabila yang sudah bisa melihat, meyakini, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa untuk keesok harinya. Nah, melihat itu banyak sisi, ada yang memahami harus melihat dengan mata telanjang, karena zaman Nabi SAW memang melihat dengan mata telanjang.
karena memang belum ada teknologi teropong bintang dan lain sebagainya gitu. Nah, di era kekinian, di era kemajuan teknologi, dikala orang sudah mampu melihat dengan teknologi, yakin ya sudah wajib berpuasa. Demikian sebagai pengantar. Dan satu hal bagi yang meyakini Senin adalah tanggal 11 Maret adalah 1 Ramadan, maka haram berpuasa di hari Ahadnya itu. Dan yang meyakini tanggal 12 itu 1 Ramadan, maka seharusnya juga haram puasa di tanggal 11. Ini yang mempertajam rebut bener itu di situ, Pak. Wah, urung Ramadan saiki poso haram. Wah, gitu, ada yang seperti itu. Nanti sama aja. Yang puasa duluan sudah 1 Syawal, mereka yang puasa belakangan masih puasa, diharamkan juga. Itu kalau tidak mau berdewasa di dalam perbedaan. Sudah ada yang sholat Id, kemudian masih ada yang puasa. Oh, haram 1 Syawal sholat puasa. Ya, itu. Nah, ini kembali kepada kedewasaan kita masing-masing. Insya Allah tidak ada masalah. Demikian satu kenikmatan dari Allah patut kita syukuri, termasuk terhadap pemahaman-pemahaman yang demikian ini. Dan nikmat Allah berupa iman Islam termasuk ilmu di dalamnya ini adalah nikmat yang sangat besar, sehingga kita bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas kefahaman, hidayah kepada ilmu kita, sebagaimana kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Permintaan yang dituntunkan Nabi untuk kita dapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu, selain tentunya iman Islam, yang diwujudkan untuk membackup iman Islam itu adalah ilmu. Dengan ilmu maka yang lain-lainnya akan bisa tertata, akan teratur, akan rapi, akan selamat gitu. Makanya petunjuk Nabi untuk doa subuh itu ilman nafi'a, kemudian rizqon thayyiban, dan amalan mutakabbalan, rizki yang thayyib, halal, berkah, banyak ya, benar secara proses, kemudian wa amalan mutakabbalan, amaliyah yang Allah ridhoi, yang Allah terima. Bisa mendapatkan ilmu, ya, bisa mendapatkan rizki yang thayyib, dan bisa menata diri untuk beramal secara amalan thayyibah tadi itu, amalan mutakabbalan tadi itu, tidak bisa lain kecuali kalau kita sudah memiliki ilmunya. Maka susunannya Masya Allah begitu indah, begitu tepat yang Nabi ajarkan. Ilman nafi'ah yang pertama, warizqan thayyiban. Kalau sudah ilmunya bagus, bermanfaat, maka rizkinya thayyib, dan amalnya, amal perbuatan ibadah maupun apapun adalah amal yang diterima mutakabbalan dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam atas segala kenikmatan ilmu, segala sesuatu yang kita dapatkan yang thayyib, atas dasar pensyariatan Islam ini tidak lepas dari peran besar selaku hamba Allah, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diamanati membawa risalah ini. Dan risalah yang paling, diantara risalah yang paling utama sebagai sokok guru pensyariatan ad-dinul Islam ini adalah sholat. Ya, maka sholat ini banyak orang masih memandang remeh, tidak memprioritaskan di dalam hidup. Ya, padahal sholat ini adalah termasuk miftahuddin, termasuk kunci dari agama. Selain merupakan tiang. Kenapa kunci? Karena ketika orang tidak sholat, sengaja tidak menunaikan sholat 5 waktu, maka semua amalan itu gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gugur untuk kebaikan di akhiratnya. Maka Rasul di Isra Mi'rajkan di bulan Rajab ya, tempo hari itu dalam rangka menerima perintah sholat. Dan perintahnya ini tidak melalui perantara, jadi tanpa perantara, Pak. Kalau ada rumah-rumah dikontrakkan dijual, hubungi ini tanpa perantara,
Di dalam ad-dinul Islam pun ada satu keistimewaan syariat yang memang tanpa perantara, dari Allah langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disampaikan di satu ruang semesta ini yang malaikat Jibril pun sudah tidak mampu menembus masuk, yakni di Sidratul Muntaha. Ini maka kita perbanyak sholawat. Tempo hari Gong Dai sudah mengisyaratkan ada dialog di sana, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyapa, Rasul kemudian menimpali, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, salamnya Allah itu, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan kesejahteraan, keselamatan juga atas hamba-hambamu yang soleh ya Allah, umatku, umat Islam. Lalu para malaikat mempersaksikan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu terabadikan dalam tasyahud sholat kita. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kita memasuki hadis yang kedua di bab takwa ini. Nanti ada kaitan dengan yang kita mukadimahkan tadi, bagaimana kita bisa meraih dunia itu, keselamatan dunia dan keselamatan rizki, termasuk keselamatan rizki kita, amaliyah kita itu harus berdasarkan ilmu. As-Sani muallif atau penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi, meletakkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ke hadis yang kedua di bab takwa. Dalam susunan kitab ini berada di urutan ke-70. Kita di ujung Sya'ban. Insya Allah ini kajian kita terakhir untuk bulan ini ya Pak. Jadi nanti praying ya Pak Dadang, untuk Ramadan off dulu. Nanti lanjut setelah Lebaran ya. Syawal. Ramadan gimana Pak? Lanjut apa? Praying ya? Praying ya, enak praying. Ya. Iya, subuh mending ya biar bervariasi selama Ramadan. Setelah subuh ke suruk itu berkegiatan yang lain, apakah ngebut tadarusnya ataukah menambah banyak hafalan, murojaah dan lain sebagainya. Di tempat-tempat lain untuk kajian Ramadan juga diliburkan dulu untuk kajian-kajian ini. Nggak apa-apa gimana? Ya, okay. Nanti setelah libur Lebaran kita awali. Kita sampai hadis 70, insyaallah ini. As-Sani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya ada perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innad dunya khulwatun khadiratun, innad dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan manis, khadiratun hijau. Ini saya pernah mengikuti kajian ini dengan terjemahan bahasa Madura Pak. Saya bingung, pernah sejenak bingung. Bahwa saya inna dunya, sesungguhnya sajatehna itu ad-dunya, dunia panikah, khulwatun manis, khadiratun biru kata. Wah, biru kata. Biru. Nah, padahal ini khadiratun itu hijau. Nah, ini Nabi menggambarkan gambaran dunia itu adalah pensifatan dunia ini adalah yang pertama manis, Pak. Manis ini bisa dari sifat rasa yang semua orang suka. Anak kecil itu kalau diberi minuman, diberi apa itu, kalau obat pun kalau diberi rasa manis seneng. Dan tidak ada orang siapapun kecuali yang sudah punya penyakit gula, Pak. Punya penyakit gula baru bisa milih, ini manis saya enggak. Gitu. Ya, jadi disifati adalah sesuatu yang pasti semua orang senang. Itu
manis. Maka dunia ini ya nyaman gitu. Dunia ini Waalaikumsalam mataul ghurur ya, jadi ya senang ya, tempat bercanda, tempat bergurau, tempat memenuhi semua keinginan ada di dunia ini ada. Maka Nabi mensifati ad-dunya hulwatun, jadi dunia itu adalah manis. Ini manis ya, manis. Jadi bagi orang yang memang standar, punya kenormalan standar ya, di dunia ini banyak sekali kesenangan itu. Mau apa saja bisa, mau macam-macam semuanya bisa. Dan khadiratun, khadiratun itu hijau. Nah kalau biru tadi itu ternyata memang orang Madura itu tidak punya warna hijau Pak, jadi biru. Nah nanti gimana kalau seperti ini? Ini ya ini biru ya biru. Kalau yang itu botol atau daun ya biru daun. Ini cat ini biru daun gitu, biru daun. Biru daun. Makanya ada itu kafe ya, biru daun. Nah, saya baru mudeng itu. Oh ya. Malah ada cerita yang agak lucu Pak, cerdas cermat di Jakarta, tingkat nasional begitu, tentang lalu lintas gitu. Cerdas cermat itu cepet-cepetan. Ini cerita fiktif atau beneran, tapi itu ada cerita seperti itu. Cerdas cermat, cerdas tangkas yang bisa jawab ngebel duluan itu. Di saat lampu berwarna apa, kendaraan itu boleh jalan, cetet langsung biru langsung. Itu orang yang jawab pertama itu. Terus sama panitianya, loh, sampai dari mana? Madura Pak. Oh iya betul, gitu. betul. Jadi kalau yang jawab tadi bukan dari Madura, salah Pak. Ya. Tapi karena yang jawab ini dari Madura, maka dijawab lampu biru itu jalan, ya betul. Gitu. Itu biru. Nah, hadiratun itu warna hijau itu adalah disifati adalah warna yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang ya menyenangkan. Maka di antara warna kesukaan Nabi itu adalah warna hijau. Maka sampai sekarang Arab Saudi itu benderanya warna hijau Pak. Terus ada peribahasa hijau ini dibikin sesuatu yang memang menyenangkan. Misalkan rumput tetangga lebih hijau, misalnya seperti itu. Nah, hijau ini disifati oleh mewakili sesuatu yang menyenangkan. Maknanya adalah Nabi menyampaikan bahwasanya dunia ini memang sesuatu yang menyenangkan dari berbagai sisi, dari sisi rasa dan dari sisi pandangan. Itu dirasakan enak, dunia ini dirasakan enak, bisa makan apapun, bisa melakukan apapun asalkan punya modalnya begitu, bisa berbuat apapun dan juga bisa indah dipandang di dunia ini, segala sesuatunya indah-indah itu. Ini dunia. Kemudian Rasul melanjutkan atas dasar bahwasanya dunia itu manis dan hijau, wa innallaha mustakhlifukum fiha, maka sungguhnya Allah mempergilirkan kalian di dalamnya. Mempergilirkan kalian di dalamnya ini bisa bermakna keberadaan jasadiahnya. Jadi ada orang lahir kemudian berproses dalam dunia kemudian mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu mempergilirkan maknanya Pak, mempergilirkan. Maka dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu berlangsunglah generasi ke generasi. Maka ada yang namanya sejarah. Maka kita mengenal sejarah-sejarah orang-orang primitif, orang-orang zaman dulu, raja-raja, penguasa-penguasa zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu. Ini dan semua ini dijadikan pelajaran buat kita yang memiliki kedewasaan di dalam berpikir. Maka
masa lalu menjadi satu sejarah untuk perbaikan masa kini dan masa depan. Dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustakhlifukum fiha. Dipergilirkan secara jasadnya, ada yang lahir, ada yang mati. Kemudian juga dipergilirkan dalam rangka menikmati kemanisan dan keindahan tadi juga. Maka ada kemudian ini Pak, ada kemudian peribahasa, dunia itu berputar. Kala waktu seseorang berjaya di atas, apakah sedang berkuasa, kemudian suatu hari tidak berkuasa. Apakah sedang berjaya secara ekonomi, suatu hari bangkrut menjadi di bawah. Yang tadinya peminta-minta atau pengais, pemulung, terus menjadi juragan besar. Dulu yang tempat dia setor rongsokan itu kemudian bangkrut, kemudian kembali balik jadi anak buahnya yang dulu setor. Seperti itu. Dipergilirkan secara rasa maupun secara wujud.